tertinggal, ini langsung melesat naik ke atas. Ini juga sama, semua sama. Di sini tersier yang tertinggal, ini termasuk tersier yang tertinggal, ini langsung ngacir karena air hujan. Ya, seperti itulah dampak dari air hujan yang saya rasakan di tanaman anggur yang saya tanam. Kemudian saya ingin membacakan sedikit firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam Al-Qur'an. Itu kita bacakan artinya saja. Ini beberapa di antaranya, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-57 yang artinya yaitu Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Ada juga di surat Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-11 yang artinya yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Kemudian ada juga di surat An-Nahl ayat ke-10 di sana yang artinya Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Itulah sedikit mengenai hujan yang saya bacakan dalam Al-Quran. Masih banyak sekali firman Tuhan dalam Al-Quran menjelaskan tentang manfaat hujan. Tentu kita sebagai orang yang beriman, kita pasti harus mempercayai bahwa hujan itu bagus untuk tanaman. Hujan yang saya rasakan itu bagus untuk tanaman. Kalau misalkan teman-teman menanam anggur menggunakan atap judi, cobalah hujannya itu ditampung, airnya ditampung di dalam ember atau drum, kemudian siramkan ke perakaran dari tanaman tersebut. Kenapa? Karena hujan itu menyuburkan tanah. Otomatis ketika tanahnya subur, maka tumbuhan yang tumbuh di atasnya itu akan subur. Itu sudah otomatis. Pertanyaan selanjutnya, apakah aman melakukan foundation pruning pada saat musim hujan? Oke, kita akan tunjukkan kepada teman-teman. Kebetulan saya melakukan foundation pruning, dan setelah foundation pruning langsung diguyur hujan malamnya, dan setelahnya hujan sangat sering. Oke, kita akan tunjukkan. Oke teman-teman, ini merupakan anggur jenis Jupiter yang setelah kita panen kita lakukan foundation pruning pada saat musim penghujan. Bisa dilihat ini langsung di tanah. Kita lakukan foundation pruning, ini hari yang keempat. Ini bisa terlihat di sini tunasnya mulai aktif, mulai muncul tunas. Bisa dilihat walaupun pada saat musim penghujan, ini bisa dilihat tunasnya mulai bermunculan. Ini hari keempat setelah pangkas. Lihat sudah mulai, nah itu mata buahnya sudah mulai muncul. Ini kita pangkas, setelah pangkas malamnya langsung diguyur hujan. Hari selanjutnya juga hujan, bahkan semalam itu hujan sangat deras. Ini sampai sini. Ini ujungnya ini. Bisa terlihat di situ butnya, mata tunasnya sudah mulai pecah hari keempat. Nah, itu juga pun yang lain. Bisa dilihat. Tunanya sudah mulai pecah. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah susah merawat anggur pada saat musim hujan? Katanya kalau misalkan musim hujan, jamur itu sangat cepat menyerang. Saya katakan itu bisa. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu jamur yang muncul itu jamur apa. Apakah itu jamur kuning, atau powdery mildew, atau downy mildew.
Jadi biasanya itu yang faktor paling mempengaruhi untuk jamur tumbuh itu yang pertama adalah kelembaban, yang kedua itu sirkulasi. Apabila di sana kelembabannya berlebih dan sirkulasinya kurang, maka akan tumbuh jamur. Walaupun teman-teman menggunakan atap UV itu tidak terkena air hujan, tetapi sirkulasinya tidak lancar, tetap pohon anggur teman-teman akan terkena jamur. Tapi yang saya rasakan tanpa menggunakan atap itu pun pohonnya itu subur-subur, daunnya itu lebar-lebar dan daunnya hijau-hijau. Itu bisa, itu aman. Untuk perawatan penyemprotan kita akan bahas di video selanjutnya, di sesi selanjutnya. Untuk yang saya tanam di kebun itu sekarang udah menginjak usia yang ke 4 bulan. Usia masuk ke 4 bulan itu untuk pohon anggur Everest belum pernah saya semprot. Ini sudah 4 bulan dari tanam, itu dari tanam ya teman-teman. 4 bulan belum pernah saya semprot insektisida maupun fungisida. Kemudian yang sudah saya semprot itu anggur jenis Jupiter, itu sudah saya semprot barusan. Tadi pagi saya semprot pohon anggur Jupiter. Kalau yang lain Everest itu belum pernah saya semprot selama 4 bulan ini. Apakah boleh membuahkan anggur di saat musim penghujan? Saya jawab boleh. Teman-teman boleh membuahkan anggur pada saat musim penghujan. Apakah dampaknya terhadap anggur itu buruk? Kita akan perlihatkan video di mana saya melakukan pangkas pembuahan ketika masuk musim penghujan. Jadi setelah kita pangkas pembuahan, di situ langsung hujan. Malamnya itu langsung hujan. Kita akan perlihatkan videonya. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk dampak hujan terhadap penyerbukan atau polinasi ketika terjadinya bunga mekar atau ketika terjadi polinasi dan saat itu diguyur hujan, hampir semua tanaman itu polinasinya tidak sempurna karena terguyur oleh hujan. Jadi apakah bisa membuahkan? Bisa. Mungkin ketika bunga mekar, saat bunga mekar di situ diguyur hujan lebat, biasanya polinasinya itu sempurna. Kalau misalkan pada saat penyerbukan di situ tidak terguyur, tidak terkena oleh hujan, insya Allah masih aman. Oke, kita tunjukkan saja videonya di mana saya melakukan pruning pembuahan dan setelah itu sering sekali hujan. Kita akan perlihatkan. Ya, ini merupakan pohon anggur Everest yang saya
sebenarnya itu boleh, tidak ada yang melarang, itu boleh kalau misalkan teman-teman punya modal banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya modal banyak dan ingin menanam anggur tanpa plastik UV, apakah bisa? Bisa. Saya katakan sekali lagi, itu bisa dan tidak ada masalah selama teman-teman tahu penanganannya, tahu hamanya, tahu penanganannya, itu tidak ada masalah. Terus saya sarankan untuk teman-teman ketika menanam di tempat yang tidak menggunakan atap fiber ataupun atap UV, cari anggur yang ketahanannya lumayan kuat, terutama ketika berbuah. Kalau misalkan teman-teman tanam yang kulitnya tipis, itu tidak pakai atap UV, itu berinya itu crack, gampang pecah. Tetapi ketika teman-teman menggunakan menanam jenis anggur yang tahan terhadap crack berry atau pecah berry, itu aman. Yang saya rasakan di sini aman. Itu tidak wajib menggunakan atap UV. Oke, saya rasa itu saja. Tetap semangat bagi teman-teman yang menanam anggur. Semoga sukses selalu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.